Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafsyah dengan NIM 28921526 akan memaparkan presentasi tugas ujian tengah semester mata kuliah PPKN. Berikut saya akan paparkan sebagai bentuk PowerPoint. Awal dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MPD, Universitas Pancasakti Bekasi. Pertama saya akan membacakan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari pengembangan wawasan nasional adalah: yang pertama, penerapan hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Dan yang terakhir, ada pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu yang pertama, tujuan nasional berdasarkan dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Landasan wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari statik fisika sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideal. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara. Berkedudukan sebagai landasan ideal daripada wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara terdiri menjadi 4 bagian, antara lain. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara. Yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Jadi setiap negara memiliki wawasan masing-masing dalam segi pertahanan, keamanan dari sudut geopolitik Indonesia. Jadi wilayahnya masing-masing memiliki pertahanan. Paham wawasan Nusantara. Paham wawasan Nusantara, wawasan nasional. Suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham-paham kekuasaan dan geopolitik yang dianut. Beberapa teori atau paham kekuasaan dan geopolitik yang dianut. Jadi berbagai negara memiliki kekuasaan dan geopolitik yang dianut oleh masing-masing negaranya. Paham-paham kekuasaan dibagi menjadi 6A, yaitu yang pertama, paham Machiavelli. Machiavelli lebih cenderung menghalalkan kekuasaan yang otoriter. Raja adalah raja yang absolut atau tiran atau pemerintahan yang otoriter atau biasa disebut dengan diktator. Terkenal dengan adagium Machiavelli bahwa raja harus kuat seperti singa. Jadi paham Machiavelli menganut sistem kerajaan. Yang kedua, paham Kaisar Napoleon Bonaparte. Napoleon menegaskan bahwa kekuasaan politik harus didukung oleh kekuatan ekonomi. Atau ingat bahwa jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis moneter dan ujungnya menjadi krisis ekonomi. Paham Jenderal Clausewitz. Karena Clausewitz seorang tentara, tidak heran bahwa dalilnya tidak lepas dari perang, atau adapun dalilnya bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Clausewitz menghalalkan perang untuk mencapai tujuan politik. Itu. Jadi untuk dia membangun sebuah politik, dia harus berperang terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Paham Feuerbach dan Hegel. Teori Feuerbach dan Hegel melahirkan paham liberalisme yang ujung-ujungnya melahirkan kolonialisme. Paham Lenin melahirkan komunisme yang berpangkal dari kelompok atau komunal yang mementingkan kelompok atau negara. Sebaliknya, paham liberalisme lahir dari individualisme, di mana negara tidak boleh mencampuri urusan pribadi atau warga. Jadi hanya masing-masing.
Paham Lucien dan Sydney, karena politik dianggap kotor, maka kedua tokoh tersebut menghendaki agar berpolitik itu harus disentuh atau politik berbudaya. Jadi memiliki politiknya masing-masing. Teori geopolitik. Secara harfiah, geopolitik adalah geo berasal dari geografi dan politik artinya pemerintahan. Jadi, geopolitik artinya cara menyelenggarakan suatu pemerintahan yang disesuaikan atau ditentukan oleh kondisi atau konfigurasi geografi. Contoh negara NKRI memilih negara kesatuan karena kondisi atau konfigurasi geografinya berupa negara kepulauan. Ini yang diambil oleh negara Republik Kesatuan Indonesia. Teori geopolitik. Karena pulaunya mencar-mencar gitu. Wawasan nasional Indonesia. Yang pertama, falsafah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah penerapan hak asasi manusia seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, demokrasi. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam, manusianya banyak, dan suku bangsa. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi saling menghargai antara budaya yang satu dan budaya yang lainnya. Dan yang terakhir, aspek sejarah. Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki unsur dasar yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Yang kedua, tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Dan yang terakhir, tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara. Tata kelengkapan organisasi awal kebentuknya partai. Next saya akan membacakan hakikat wawasan Nusantara, asas wawasan Nusantara, dan asas wawasan dari beberapa inti poin. Yang pertama, hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Poin-poin pentingnya dari asas wawasan terdiri dari yang pertama, kepentingan tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan yang terakhir, kesetiaan terhadap kesepakatan. Jadi sebelum terjadinya itu semuanya harus disepakati. Gitu. Supaya tidak ada perselisihan setelah perjanjian dibuat. Arah pandang wawasan Nusantara. Yang pertama, arah pandang ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua, arah pandang keluar. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati.
Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Jadi tidak ada pembelotan antara suatu kelompok dan kelompok lain karena kesatuan Republik Indonesia. Implementasi ada 4 poin: kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan pertahanan dan keamanan. Keempat, implementasi harus disatukan semuanya agar pertahanan keamanan Indonesia dijamin semuanya, politik, ekonomi, sosial, itu juga dijalankan oleh pemerintah yang ada. Permasyarakatan atau sosialisasi wawasan Nusantara untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, di samping implementasi seperti di atas perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara langsung atau secara tidak langsung menurut metode penyampaiannya, keteladanan, edukasi, dan komunikasi. Jadi harus ada edukasi terhadap semua warga negara Republik Indonesia, maupun yang di kota maupun yang di pelosok. Tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menurut sifat dan cara penyampaian. Gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya dalam ujian tengah semester dengan mata kuliah PTKN. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang tidak bisa tersampaikan dengan baik. Mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui saya Muhammad Ilhamsyah, M Ilhamsyah 978@gmail.com atau dengan nomor WhatsApp 0877 2176 3771. Apabila ada penyampaian saya yang keliru karena ini mencakup sebuah negara dan di-share di YouTube. Sekali lagi mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat.